Shalom, selamat malam. Oleh karena kasih dan kemurahannya, kembali pada malam hari ini kita boleh belajar firman Tuhan. Minggu lalu kita baru memperingati atau merayakan hari Pantekosta ya, di mana 120 murid Tuhan Yesus di loteng Yerusalem dipenuhi dengan Roh Kudus. Malam ini kita mau belajar Roh Kudus insapkan dunia. Ada 3 hal yang Roh Kudus insapkan. Pertama adalah dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari kita lihat yang pertama, Roh Kudus insapkan dunia akan ada dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dosa, maka dosa sudah menjalar masuk ke dalam seluruh penduduk dunia ini. Karena seluruh penduduk dunia ini adalah keturunan Adam dan Hawa, termasuk saya dan saudara. Oleh sebab itu, Roh Kudus ingatkan insapkan dunia bahwa manusia sudah berdosa. Manusia sudah hilang kemuliaan Tuhan. Manusia yang tadinya manusia roh telah berubah menjadi manusia daging. Itulah sebabnya Roh Kudus insapkan akan kebenaran. Kebenarannya waktu itu dikatakan ayat 10, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihatnya aku lagi. Jadi Tuhan Yesus katakan kalau dia pergi kepada Bapa dan saat ini dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita tidak melihatnya lagi. Oleh sebab itu begitu penting Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi Tuhan mengutus Roh Kudusnya untuk menolong kita, untuk mengenal kebenaran ini, untuk mengetahui bahwa manusia yang telah berdosa harusnya binasa, tetapi oleh kemurahannya, oleh kasihnya, dia telah mengutus firman-Nya jadi manusia untuk menyelesaikan penyelamatan itu. Itulah sebabnya di atas kayu salib, perkataan Tuhan Yesus yang terakhir, dia katakan sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Selesaikan pekerjaan penyelamatan itu. Tetapi karena manusia sudah hilang kemuliaan Tuhan, manusia tidak mengerti akan kebenaran ini. Banyak orang tidak mengerti tentang kebenaran ini, tidak tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberikan nafas hidup manusia, yang memberikan roh kepada manusia, yang menciptakan alam semesta ini, lelah mengutus anak yang tunggal lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Inilah kebenaran yang Tuhan mau lewat Roh Kudus sadarkan akan dunia, bahwa manusia memang sudah dosa, sudah harus binasa, tapi Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaan penyelamatan itu. Itulah yang Roh Kudus mau sadarkan kita. Dan kebenarannya juga Roh Kudus, Tuhan sudah naik ke sorga, dia utus rohnya untuk menolong kita. Dan satu lagi yang dia mau sadarkan yaitu apa? Yaitu ada penghakiman. Kalau kita tidak menerima pengampunan daripada Tuhan, bahwa penghukuman sudah menanti kita. Seperti yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 yang di bagian terakhir katakan, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Itulah yang kebenaran dari yang Roh Kudus mau menyampaikan kepada dunia. Dan saat ini Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Siapa yang melanjutkannya? Yaitu kita, anak-anaknya, kita yang sudah percaya kepadanya. Tuhan mau kita melanjutkannya, kita menjadi wakil-wakilnya Allah. Beberapa waktu yang lalu kita belajar bahwa kita sudah dipilih, kita sudah terpilih, dan kita adalah sudah terpilih dan kita dijadikan umat kepunyaan Allah sendiri. Kita mau jadi imam-imamnya Allah. Kita harus menjadi imam-imamnya Allah. Dan Roh Kudus juga insapkan dunia hal yang ketiga akan penghakiman. Kalau kita tidak mengerti kebenaran ini, kita hidup di dunia ini, kita tiap-tiap hari bekerja, kita menjadi kaya, kita menjadi makmur, kita menjadi ternama. Tetapi kalau kita tidak mengenal kebenaran ini, semua yang kita peroleh itu adalah sia-sia, tidak berarti. Karena hidup di dunia ini hanya pendek, berapa puluh tahun saja. Firman Tuhan katakan, pemasmur katakan umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, apalagi saat pandemi sekarang. Kapan saja manusia bisa merenggang nyawa, manusia bisa hilang. Begitu banyak orang-orang kita yang terkenal, begitu banyak sudah tidak ada lagi, tidak bersama-sama dengan kita lagi. Oleh sebab itu Tuhan mau kita meneruskan, kita mau menjadi imam-imamnya Allah. Tuhan mau kita memiliki buah-buah roh, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi saksi dan terangnya. Dan sekarang kita
saya ingin kembali mengingatkan kita bahwa yang Tuhan Roh Kudus, yang Tuhan utus, yang memberitahu kepada dunia bahwa manusia telah berdosa dan seharusnya binasa, tidak ada pengharapan, tidak ada lagi pengharapan, dan tidak mempunyai makna lagi hidup ini. Hidup ini menjadi sia-sia. Sesudah hidup ini akan dihakimi dan penghukuman yang menanti kita, seperti yang kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18. Tetapi oleh karena kasih dan kemurahannya, Dia telah mengerjakan keselamatan itu bagi kita, bagi umat manusia pada 2000 tahun lampau. Dia tahu bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup, sehingga Dia utus Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus mempunyai banyak nama. Salah satu nama disebut Roh Penghibur. Bahasa Mandarin katakan Pao Hui Se. Pao Hui Se, Pao Hu itu melindungi, menjaga kita. Se itu Sefu, Sefu yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Beberapa waktu yang lalu kita belajar bahwa pada saat kita menerima Injil keselamatan, Injil kebenaran itu, kita sudah dimeteraikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan menjamin kita sampai kita menjadi milik Allah. Saya percaya kalau kita sudah jadi milik Allah, maka kita ada buah-buah roh, kita ada kasih, kita ada sukacita, kita ada damai sejahtera. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tahu saat ini kita sedang pandemi ya. Pada saat hidup kita yang biasanya sudah baik-baik, keadaannya berubah ya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, anak-anak yang sekolah tidak dapat melanjutkan sekolah, sehingga membuat banyak saudara menjadi susah. Tetapi kalau kita tahu kebenaran ini, kita tidak khawatir, karena Tuhan sudah mengutus penolong untuk menolong kita. Dan percaya apa yang kita derita, apa yang kita alami, apa yang kesusahan yang kita alami itu Tuhan tahu, Roh Kudus tahu. Pasti ada jalan keluar asal kita sungguh-sungguh. Kalau kita tahu kebenaran ini, kita pasti semangat lagi. Saya percaya bahwa malam hari ini sesudah kita mengerti kebenaran ini, kita pasti lebih semangat lagi. Kita tidak akan khawatir pada hari-hari depan kita. Kita percaya hari depan kita penuh pengharapan. Hari depan kita akan dipakai Tuhan menjadi alat yang mulia di dalam tangannya, sehingga hidup kita boleh dipakai untuk kelebaran kerajaan Allah. Saya harap pelajaran yang malam renungan pendek malam ini bisa menguatkan kita, menolong kita, membuat kita semangat. Kita tidak khawatir lagi, kita tidak takut lagi, karena ada Allah Immanuel, Allah beserta kita. Dan saya percaya bahwa kasih-Nya telah memenuhi hati kita, dan malam ini pasti kita sudah dikuatkan. Dan seringan pendek ini saya sampaikan di sini saja. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.